औरत का मतलब एक एक शक्ति है सर। Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Ire? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Shivaji Suratakal. Penasaran nih dengan kisahnya? Wilah gasken, tanpa banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Shivaji adalah seorang detektif handal yang berhasil menyelesaikan banyak kasus. Dia memiliki seorang istri bernama Janani yang merupakan seorang pengacara. Saat ini Janani tengah hamil 7 bulan. Oleh karena itu Shivaji sangat protektif kepada Janani. Suatu hari Shivaji yang baru saja pulang ke rumah terkejut karena Janani tidak ada di rumah. Shivaji yang cemas selalu mencari Janani di seluruh ruangan. Namun bukannya bertemu dengan Janani, dia justru menemukan berbagai kejanggalan. Atas dasar itulah Shivaji lalu menyimpulkan bahwa Janani telah diculik. Shivaji lalu pergi ke rumah tetangganya untuk mencari sebuah informasi. Tetangganya lalu mengatakan bahwa sebuah mobil ambulans berwarna putih datang membawa Janani. Shivaji dan Kapolsek kemudian pergi ke control room untuk mendengar rekapan telepon dari seorang wanita. Wanita itu mengatakan bahwa 2 orang pemuda yang salah satunya bernama Banti telah menculik seorang wanita hamil menggunakan sebuah ambulans. Wanita hamil itu adalah pengacara yang bernama Janani. और बंटी मेरी बीवी को किडनैप करके यहाँ लाए थे सर। Kapolsek yang mengetahui hal tersebut kemudian meminta Shivaji untuk tidak ikut campur dalam kasus ini karena dia yang akan menanganinya sendiri. Kapolsek tahu jika Shivaji terlibat dalam kasus ini dia pasti akan menghabisi para penculik tersebut. Namun Shivaji tidak diam begitu saja. Dia bergerak sendirian mendatangi seorang hacker yang memintanya untuk melacak di manakah panggilan terakhir si Janani, istri tercintanya. Hacker itu berhasil mendapatkan informasi mengenai Janani. Di panggilan terakhirnya terdengar suara orang yang sedang mengancam Janani karena berani menangani kasus yang menjerat salah satu orang yang penting. Keesokan harinya, Janani yang berhasil melapaskan diri kemudian menghubungi Shivaji melalui HP penculik dan meminta tolong padanya. Janani memberitahu Shivaji lokasi di mana dia disandera. Namun tak lama kemudian para penculik pun datang dan langsung memukul Janani. Janani jatuh tersungkur. Banti yang merupakan salah satu penculik itu lalu membunuh temannya sendiri untuk menghilangkan saksi. Dia takut jika nanti temannya ketangkep, maka dia akan membuka mulutnya. Beberapa menit kemudian Shivaji langsung pergi ke lokasi yang dibicarakan oleh Janani. Namun sesampainya di sana dia terkejut karena Janani sudah bersimbah darah, sedangkan Banti berhasil melarikan diri. Shivaji lalu membawa Janani ke rumah sakit. Namun sayang, nyawanya tidak tertolong dan tewas. Atasannya Rudra lalu melaporkan kejadian ini pada ayahnya Roshan yang ternyata merupakan seorang menteri. Pak, Roshan baru saja ditemukan tewas pagi ini di kolam renang. Ayah Roshan tentu saja syok mendengar kabar itu. Asmanya kemudian kambuh dan membuatnya panik. Kapolsek yang mendapatkan laporan kasus tersebut diminta untuk segera menyelidikinya. Namun karena dia sedang tidak bisa, Kapolsek kemudian memberikan kasus ini kepada Shivaji. Shivaji pada awalnya menolak untuk menangani kasus tersebut karena TKP di mana kasus itu terjadi berada dekat dengan kampung halaman sang istri tercintanya. Shivaji tak kuasa jika dia kembali mengingat kenangan bersama sang istrinya. Namun karena Kapolsek terus mendesak dan memaksanya, Shivaji akhirnya nurut dan menerima kasus tersebut. Shivaji lalu pergi ke TKP bersama asistennya yang bernama Govin Dudu. Sesampainya di kolam renang, Shivaji langsung menggelar investigasi untuk mencari petunjuk serta barang bukti. Berdasarkan laporan hasil autopsi, Roshan diketahui telah tenggelam dan diperkirakan meninggal jam 1 dini hari. Shivaji yang mengetahui bahwa Roshan juga mempunyai penyakit asma, berasumsi jika ada sesuatu yang membuat Roshan sangat ketakutan. Ketakutan itu membuat asmanya kambuh dan Roshan pun jatuh ke dalam kolam. Dia yang tidak bisa bergerak lalu tenggelam dan akhirnya tewas. Shivaji yang kemudian memerintahkan Rudra untuk segera mencari keberadaan Anwar, sopir pribadinya Roshan.
karena diketahui Anwar juga telah hilang sejak malam kejadian. Tak lama kemudian, Pritam datang menemui si Faji. Dia mengatakan kepada si Faji bahwa dirinya lah yang mengangkat Roshan keluar dari kolam ini. Si Faji yang melihat tinggi badan Pritam kemudian merasa aneh. Ada hal yang mengganjal di pikirannya. Dia lalu mendorong Rudra yang kemudian memiliki tinggi lebih dari 5 kaki ke dalam kolam. Dan ternyata Rudra tidak tenggelam. Si Faji tentu saja merasa ada yang janggal dengan kematian Roshan. Dia lalu bertanya-tanya mengapa bisa kolam ini yang hanya memiliki kedalaman sedalam 5 kaki mampu menenggelamkan Roshan yang tingginya jauh melebihi Rudra. Tinggi badan Roshan ada 6 kaki sedangkan Rudra hanya 5 kaki. Lantas mengapa Roshan bisa mati tenggelam ya? Karena menemukan kejanggalan tersebut, si Faji akhirnya memutuskan untuk tinggal di resort tersebut hingga kasus itu diselesaikan. Si Faji lalu melanjutkan investigasinya. Kali ini dia menginterogasi Pritam dan menanyakan kronologi dia menemukan Roshan. Pritam lalu menjelaskan kepada si Faji bahwa saat itu dia meminta istrinya datang ke kamar Roshan karena Roshan menelpon istrinya sambil ketakutan. Aku yang telah mendengar semua cerita dari istriku langsung menghubungi kepolisian untuk meminta bantuan. Namun karena sinyal di desa ini buruk, aku tidak dapat menghubungi mereka. Aku akhirnya memutuskan ke kantor polisi saat jam 5 pagi. Beberapa menit kemudian si Faji meminta Pritam untuk mengantarkannya ke kamar Roshan. Pritam lalu mengantarkan si Faji ke sana dan dia membuka pintu kamarnya Roshan dengan kunci master miliknya. Si Faji lalu melihat-lihat dan menganalisa semua isi di kamar tersebut. Dia melihat kunci Roshan yang ada di meja dan dia juga pergi ke kamar mandi untuk mengeceknya. Ternyata dia mendapati bak mandi yang masih basah. Roshan pasti telah menggunakan kamar mandi itu, ujar si Faji. Si Faji lalu membuka koper Roshan yang memeriksa barang-barang miliknya. Si Faji menemukan sebuah pistol yang dibungkus kertas oleh Roshan. Namun setelah dia mengamati, ternyata Roshan sama sekali tidak menggunakan pistol tersebut. Di tengah penggeledahan barang-barang Roshan, si Faji menemukan sebuah kantong yang sudah dibuka. Namun barang-barang yang ada di dalamnya sudah menghilang. Si Faji lalu menyimpulkan bahwa seseorang pasti sudah mencuri barang tersebut. Si Faji lalu memeriksa HP milik Roshan dan dia membuka Instagram milik Roshan dan mendapati beberapa petunjuk. Petunjuk pertama, ternyata Roshan memiliki seorang kekasih bernama Anjali. Anjali adalah seorang dokter sekaligus psikiater, dan petunjuk yang kedua adalah petunjuk yang membuat si Faji jadi makin tercengang. Bagaimana tidak, dia menemukan sebuah fakta bahwa Roshan adalah juara renang yang saat masih SMA. Itu berarti Roshan bukan mati karena tenggelam, melainkan dia dibunuh oleh seseorang. Si Faji lalu meminta Govindu untuk menutup semua akses di resort ini. Tidak boleh ada satu orang pun yang keluar ataupun masuk ke dalam resort ini. Si Faji lalu pergi untuk mengecek rekaman CCTV. Dia terus melihat dan mencari di mana rekaman CCTV saat kejadian. Jam tepatnya 1 malam hingga jam 5 pagi. Namun di sana sama sekali tidak menemukannya. Pritam menjelaskan kepada si Faji bahwa CCTV tidak merekam karena pada saat itu listrik sudah padam. Si Faji lalu marah kepada Pritam. Si Faji tidak menyerah begitu saja. Berdasarkan hasil pantauan dari CCTV, dia melihat ada seorang pria alias tamu yang sedang berfoto-foto di setiap sudut ruangan resort. Si Faji lalu pergi menemui pria itu yang ternyata bernama Gauda. Si Faji lalu menginterogasi Gauda. Dia menanyakan kepada Gauda mengapa Gauda selfie di setiap sudut resort. Gauda lalu menjelaskan kepada si Faji sambil selenge-selengean, "Pak, saya ini fotografer loh. Ketika saya sedang menganggur, gak ada job ya, saya foto-foto lah pak, di angel-angel tempat yang menurut saya estetik," ujar Gauda. Si Faji yang melihat hal tersebut lalu menjadi sangat kesal. Dia memarahi Gauda dan mengambil koin yang ada di genggaman tangannya. Si Faji lalu bertanya lagi dari mana Gauda mendapatkan koin tersebut. Gauda lalu menjelaskan bahwa dia menemukan koin itu di dalam hutan saat sedang berjalan menuju resort ini. Setelah selesai menginterogasi Gauda, si Faji lalu pergi menemui tamu lain bernama Sureha. Si Faji lalu menginterogasi Sureha. Sureha menjelaskan kepada si Faji bahwa dirinya adalah seorang sutradara film. Dirinya sengaja datang kemari karena mendengar banyak masyarakat yang mengatakan rumor tentang hantu wanita perawan bernama Rana. Sureha ingin mencari tahu informasi mengenai hantu tersebut. Dia juga ingin mendokumentasikannya ke dalam film.
Sureha lalu menjelaskan kepada si Faji tentang detail hantu Rana tersebut. Dia mengatakan bahwa hantu Rana adalah hantu wanita perawan yang sering membunuh laki-laki jomblo yang ditemuinya. Hantu itu bukanlah rumor semata, Pak. Saya meyakini keberadaan hantu tersebut. Karena semenjak saya ada di sini, saya susah tidur dengan nyenyak. Saya selalu saja dimimpikan oleh hantu-hantu tersebut, ujar Sureha. Di tengah-tengah interogasinya tersebut, si Faji tiba-tiba saja mendengar teriakan seorang wanita. Ternyata teriakan itu berasal dari salah satu tamu wanita bernama Sukya. Sukya dan suaminya Gupta tinggal di resort tersebut. Gupta adalah seorang yang berprofesi sebagai teknisi listrik. Si Faji lalu pergi menemui mereka dan bertanya mengapa Sukya berteriak. Lalu Sukya menjelaskan bahwa dia berteriak karena melihat banyak bangkai burung di balkon kamarnya. Si Faji lalu pergi ke sana dan mendapati sudah banyak burung-burung mati karena kepalanya dipenggal. Si Faji yang tadinya masuk ke dalam kamar Sukya melihat sebuah obeng dan mengamankan obeng itu yang ternyata milik Gupta. Dia lalu menginterogasi Sukya dan Sukya mengatakan kepadanya bahwa tadi malam dia mendengar seseorang yang mengetuk-ngetuk pintu kamarnya dengan sangat keras. Namun ketika dia membukanya tidak ada satupun orang yang ada di sana. Si Faji, apakah memang benar ada sosok hantu Rana yang bergentayangan di desa ini? Untuk memastikan keraguannya, si Faji lalu pergi menemui Bat, seorang pelayan di resort itu. Bat terlihat sedang menguburkan bangkai-bangkai burung yang tadi berserakan di balkon Sukya. Bat lalu berkata kepada si Faji bahwa keberadaan hantu Rana sudah memakan banyak korban jiwa di desa ini. Dia juga mengatakan kepada si Faji bahwa sumur yang ada di dekat mereka dipercaya sebagai rumahnya hantu Rana. Si Faji yang penasaran ingin membuka sumur tersebut, namun Bat terus melarangnya. Dia meminta si Faji untuk mengurungkan niatnya tersebut. Si Faji yang mengamati ada tali khusus di tangan Bat, kemudian bertanya mengapa para penduduk di desa ini selalu memakai gelang yang sama seperti yang kamu gunakan. Bat lalu menjelaskan bahwa semua orang yang ada di sini termasuk para tamu diminta untuk memakai gelang ini oleh ahli spiritual yang bernama Sagar. Menurut Sagar, hantu Rana memang ada di desa ini. Oleh karena itu dia memberikan gelang tali ini kepada kami sebagai pelindung dari serangan roh-roh jahat. Si Faji lalu bergerak menemui Sagar. Sagar berkata kepada si Faji bahwa dia bisa melihat masa depan hanya dengan garis tangannya saja. Sagar lalu melihat garis tangan si Faji. Dia meramal masa depan si Faji dan mengatakan, Pak si Faji, saya ramal Anda akan diserang oleh roh-roh jahat selama 2 hari ke depan. Setelah ramalan selesai, si Faji lalu pergi menemui Smita dan menginterogasinya. Smita menjelaskan kepada si Faji pada saat malam kejadian dirinya sedang berada di ruang resepsionis. Dirinya lalu mendapatkan telepon dari Roshan yang sedang ketakutan. Tapi tak lama kemudian listrik mati dan telepon pun terputus. Karena merasa khawatir, Smita lalu pergi mencari Roshan sambil membawa senter. Dia sempat melihat Roshan yang keluar dari kamar dan berlari terpirit-pirit ke arah kolam. Smita lalu berjalan ke arah kolam, tapi dia malah dikejutkan dengan penampakan hantu seorang wanita. Smita yang ketakutan lalu refleks melepaskan senternya dan berlari sejauh mungkin. Si Faji benar-benar bingung dengan kasus ini. Dia sama sekali belum mendapatkan petunjuk yang berarti. Si Faji lalu berasumsi apakah benar jika kematian Roshan karena dia ketakutan melihat hantu. Di malam harinya sebuah kebakaran kecil terjadi di dalam kamar Sureha. Si Faji yang mengetahui hal tersebut langsung berlari menuju kamar Sureha. Pritam dengan bantuan bata langsung memadamkan api tersebut. Ternyata api itu hanya membakar sebuah kotak yang diyakini sebagai kotak penyimpanan rambut hantu Rana semasa hidupnya. Si Faji marah. Kenapa bisa ada kebakaran di dalam kamar itu sedangkan dia sama sekali tidak melihat korek ataupun benda apapun yang dapat menimbulkan api? Pritam lalu menjawab si Faji, saya juga tidak tahu Pak. Saat saya sedang berjalan ada asap yang keluar dari sela-sela pintunya Sureha. Saya langsung berusaha masuk dengan kunci master milik saya. Si Faji yang kesal kemudian mengatakan kepada mereka bahwa dia akan mengamankan kotak tersebut. Namun Bat melarangnya. Bat ingin ada hal-hal buruk terjadi jika si Faji nanti membukanya. Namun si Faji yang kekeh tetap akan mengamankan dan menyelidiki kotak tersebut. Si Faji dan semua orang yang ada di sana lalu mencari keberadaan Sureha. Karena saat tragedi kebakaran itu Sureha tidak ada di dalam kamarnya. Usut punya usut ternyata Sureha sedang kerasukan di dekat kolam. Si Faji lalu menginterogasi Sureha yang masih kerasukan. Setan yang berada dalam tubuh Sureha mengatakan pada si Faji bahwa dia melihat hantu Rana yang mendorong Roshan ke dalam kolam. Hantu Rana lalu pergi, kembali ke sumur tua itu.
Tak lama kemudian Dr. Anjali pun tiba di resort. Shivaji lalu menginterogasi Dr. Anjali. Namun anehnya di tengah interogasi itu, Shivaji mendengar suara yang memanggil namanya. Tapi Dr. Anjali tidak mendengarnya. Shivaji lalu berpikir keras apakah suara itu adalah suara hantu mendiang sang istri, karena hanya dia yang dapat mendengarnya. Anjali lalu mengatakan kepada Shivaji bahwa dia heran kenapa Roshan bisa pergi ke resort ini. Dia merasa ada yang aneh dengan resort ini. Shivaji lalu kembali ke kamarnya dan membuka kotak yang terbakar tadi. Ternyata di dalam kotak itu ada beberapa helai rambut dan sebuah koin yang sama dengan yang ditemukan Gauda. Beberapa menit kemudian Smita datang dan memberikan kopi kepada Shivaji. Selama berada di resort itu, Smita sering mengantarkan kopi untuk Shivaji. Tak lama kemudian lampu resort pun kelap-kelip hingga akhirnya mati. Shivaji berusaha untuk menghubungi resepsionis namun tidak ada tanggapan. Di saat yang bersamaan suara ketukan pintu terdengar keras dari kamar Shivaji. Shivaji lalu berlari untuk mengeceknya namun dia tak menemukan seorang pun di sana. Dia lalu bergerak untuk mencari tahu tapi dia malah melihat sosok hantu wanita yang sangat menyeramkan. Shivaji kini ketakutan dan perlahan-lahan percaya dengan kisah hantu Rana. Di dalam kamarnya Shivaji yang sedang tidur sebentar kemudian bermimpi melihat sosok hantu wanita yang seram yang berwajahkan Janani, istrinya sendiri. Shivaji yang kaget sontak terbangun dari tidurnya. Shivaji lalu pergi menemui Govindu dan seperti biasa, tak lama kemudian Smita datang membawakan mereka kopi. Namun yang meminum kopi itu hanyalah Shivaji seorang. Shivaji lalu menceritakan kepada Govindu tentang mimpi buruknya itu. Namun Govindu sama sekali tidak mempercayainya. Dia malah merasa aneh dengan tingkah laku Shivaji yang tidak seperti biasanya. Biasanya Shivaji sama sekali tidak percaya dengan kisah-kisah berbau mistis. Shivaji tentu saja marah ketika Govindu tidak mempercayai ceritanya. Dia lalu pergi meninggalkan Govindu sendirian. Shivaji lalu mandi dan mengganti baju baru, kemudian dia menyeruput kopi di balkon. Namun tak lama kemudian, Shivaji melihat segerombolan burung yang hendak menabraknya. Shivaji lalu melempar gelas kopi kepada burung-burung itu, namun saat kemudian burung-burung itu menghilang. Anjali beserta semua orang yang ada di sana kemudian pergi menemui Shivaji. Anjali meminta Shivaji untuk duduk dan menenangkan dirinya. Setelah tenang, Shivaji lalu menceritakan tentang Janani kepada Anjali. Anjali yang mendengar hal tersebut meminta Shivaji untuk berhenti sebentar dalam menangani kasus ini. Dia juga meminta Shivaji untuk kembali meminum kopinya agar lebih tenang. Shivaji lalu mendengarkan kata-kata Anjali. Dia meminum kopi itu dan tak lama kemudian dia pergi ke rumah mertuanya yang tak jauh dari resort itu. Namun di tengah jalan dia merasa sedang menyetir bersama Janani. Shivaji kini sudah berada dalam rumah mertuanya dalam keadaan tertidur. Dia kemudian terbangun dan tak lama kemudian Govindu menghubunginya. Govindu lalu melaporkan kepada Shivaji bahwa Rudra telah berhasil menemukan Anwar, sopir pribadi Roshan. Shivaji lalu kembali ke resort dan sesampainya di sana, Shivaji lalu memarahi Anwar habis-habisan. Rudra lalu mencela kemarahan Shivaji. Dia mengatakan kepada Shivaji bahwa Anwar ini adalah orang yang hampir Shivaji tabrak tadi sore. Rudra menemukan Anwar sudah berada di pinggir jalan. Shivaji bingung mendengar hal tersebut. Dia tidak merasa hampir menabrak seseorang. Dr. Anjali kemudian datang dan meminta Shivaji untuk tidak memarahi Anwar karena Anwar pasti masih shock karena hampir ditabrak. Shivaji lalu menegaskan kepada Dr. Anjali bahwa dia sama sekali tidak merasa hampir menabrak Anwar. Anwar pasti telah berbohong. Dia mengelabui kita semua. Saat itu, aku mengemudikan mobil bersama Janani tanpa ada hambatan. Perjalanan kami lancar-lancar saja. Anjali lalu mengatakan kepada Shivaji, "Pak, istri Anda telah meninggal. Anda pasti berhalusinasi sekarang. Saya mengkhawatirkan kondisi Anda. Anda pasti sedang tidak baik-baik saja. Saya menyarankan agar Bapak beristirahat dan berhenti menangani kasus ini." Semua orang yang ada di sana setuju dengan saran Anjali. Shivaji yang merasa gagal tentu saja tersinggung dengan perkataan Anjali. Dia kemudian mengamuk di sana sebelum akhirnya pergi. Shivaji terus merenung di dalam kamar. Dia terus merenungi perkataan Dr. Anjali. Dia menilai apa yang dikatakan oleh Dr. Anjali ada benarnya juga. Apalagi saat ini Shivaji mulai berputus asa karena belum mendapatkan petunjuk yang berarti. Akhirnya Shivaji dan juga Govindu mengemasi barang-barang mereka dari kamar resort itu. Mereka lalu meminta maaf dan berpamitan pergi kepada Pritam dan juga Smita, serta semua tamu yang ada di sana. Saat Shivaji dan Govindu hendak pergi dari sana, Govindu tiba-tiba mengatakan kepada Shivaji bahwa dia lupa membawa kunci mobil yang ada di atas meja.
Si Faji yang mendengar kalimat kunci di atas meja seketika ingat dan menemukan sebuah petunjuk. Si Faji lalu kembali dan masuk ke dalam kamarnya Roshan. Si Faji lalu mengatakan kepada Govindo tentang hasil analisa dan petunjuk yang dimaksud. Dulu aku menemukan kunci kamar Roshan di atas meja kamar. Itu artinya Roshan tidak pergi meninggalkan kamarnya. Pasti ada seseorang yang masuk ke dalam kamar Roshan dengan menggunakan kunci yang lain. Dan kunci itu adalah kunci master. Orang yang masuk ke dalam kamar itu pasti sangat mengenal Roshan. Begitu pula sebaliknya. Itulah mengapa Roshan sama sekali tidak curiga jika dia akan dihabisi. Jika orang asing yang masuk ke dalam kamarnya Roshan pasti panik dan dengan sigap mengambil pistolnya lalu menghabisi orang tersebut. Namun pada kenyataannya Roshan sama sekali tidak menggunakan pistol tersebut. Sedangkan barang kecil yang menghilang dari dalam plastik itu pasti adalah inhaler asmanya Roshan. Karena Roshan memang mengidap asma. Pelaku pasti sudah mengamankan inhaler itu sebelum hari kejadian. Dia lalu kembali datang dan menyemprotkan sesuatu ke wajah Roshan. Hal itu membuat asmanya Roshan kambuh hingga akhirnya dia pingsan tidak sadarkan diri. Dan orang yang pasti mengetahui kelemahan Roshan ini adalah Dr. Anjali, pacarnya Roshan sendiri. Anjali lalu dibantu oleh dua orang lagi untuk mengangkat Roshan yang pingsan ke dalam bak mandi untuk dihabisi. Dan si Faji mengira pasti salah satu orang yang mengangkat Roshan adalah Pritam. Karena Pritam berbadan besar. Hal ini diperkuat lagi karena hanya dia yang memiliki master key kamarnya Roshan. Dan itulah mengapa saat pertama kali aku masuk ke dalam WC-nya Roshan, aku mendapati WC tersebut sudah digunakan. Sedangkan CCTV dan juga listrik sudah dimatikan terlebih dahulu mulai dari pukul 1 hingga pukul 5. Dr. Anjali kemudian diamankan dan dibawa pergi menggunakan mobil Pritam. Dan karena pada saat itu si Faji melihat Pritam yang mendorong kursi supirnya ke belakang karena sempit, maka orang yang mengantar Pritam pergi pastinya adalah orang yang tubuhnya lebih jauh kecil daripada Pritam. Dan orang itu adalah Anwar, sopir pribadi Roshan. Karena tidak mungkin bagi Pritam yang sedang kejepit mengendarai mobil dengan jarak yang jauh. Anwar pasti tidak menghilang, dia pasti disembunyikan oleh Rudres. Karena Rudras lah yang pertama kali menemukan Anwar. Rudras pasti juga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Rudras yang baru saja ditugaskan 3 bulan lalu di desa ini pasti menyuruh Anwar untuk bisa menjadi sopir pribadi Roshan. Mereka memiliki jangka waktu yang sama karena Anwar juga baru 3 bulan menjadi sopir Roshan. Rudras pasti meminta Anwar untuk mengantarkan Roshan melewati jalur rute ini. Dan ketika mobil sengaja dibongkokkan, Anwar membawa Roshan untuk menginap sementara di resort milik Pritam. Mereka sudah merencanakan aksi pembunuhan ini dengan sangat matang dan jauh-jauh hari. Si Faji kini sangat-sangat yakin bahwa Pritam, Smita, Rudra, dan juga Anwar adalah pelaku utama di balik kasus kematian Roshan. Dan cerita soal hantu Rana yang si Faji dengar dari para tamu adalah rekayasa belaka. Begitu pula dengan cerita tentang kotak hantu Rana yang disampaikan oleh Bat dan Sureha. Si Faji lalu menyadari penyebab dirinya yang selama ini selalu berhalusinasi. Dirinya yakin bahwa ini semua gara-gara kopi yang selama ini dibawa oleh Smita. Dr. Anjali pasti memberikan obat halusinogen ke dalam kopi tersebut. Sehingga si Faji lalu berhalusinasi sedangkan Govindo yang tidak meminum kopi tersebut tidak pernah berhalusinasi. Si Faji juga telah mengingat bahwa suami Sukia yaitu Gupta yang berprofesi sebagai teknisi listrik, pasti dialah yang mengatur arus listrik, kapan waktunya nyala dan kapan waktunya mati. Itu semua untuk mengelabui si Faji agar percaya dengan cerita hantu Rana tersebut. Mereka semua sudah bersekongkol dalam kasus ini. Mereka semua yang tinggal di dalam resort itu adalah pemain dari skenario yang ciamik ini. Mereka bersebelas, Anwar, Pritam, Govindo, Sukia, Sureha, Gouda, Gupta, Bat, Sagar, Smita, dan Anjali. Lalu membuat jasad Roshan seolah-olah meninggal karena tenggelam dan mereka juga yang telah memotong kepala burung yang ada di balkon Sukia. Si Faji yang telah mengetahui kebenaran itu kemudian menghubungi menteri dan mengatakan bahwa dia sudah berhasil menyelesaikan kasus pembunuhan Roshan. Si Faji lalu mengumpulkan ke-11 orang yang ada di ala resort dan menceritakan kepada mereka bagaimana kronologi pembunuhan Roshan itu bisa terjadi. Mereka yang mendengar kronologi itu hanya bisa terdiam dan membenarkan pembunuhan itu. Si Faji lalu menegaskan kepada mereka apa motif mereka tega menghabisi Roshan. Baru dari sini kisah masa lalu Roshan diungkap oleh Anjali. Roshan dan aku adalah sepasang kekasih. Dulu teman-teman Roshan memanggil Roshan dengan panggilan Banti. Suatu hari aku menghubungi Roshan dan berbicara padanya.
Tapi Roshan yang lupa mematikan panggilannya membuatku bisa mendengar seluruh percakapannya. Pada saat itu Roshan sedang berbicara dengan seorang polisi Bahlul. Di sana, mereka berdua melihat seorang gadis buta yang bernama Jessica. Mereka sange melihat kegemulayan tubuh Jessica. Diketahui ternyata Jessica adalah adik kandung dari Sukia sekaligus anak Bat. Roshan dan polisi Bahlul yang melihat adanya kesempatan lalu memperkaos Jessica dengan sangat brutal hingga akhirnya Jessica mengalami pendarahan hebat dan dibawa ke rumah sakit. Anjali tentu saja mengetahui kejadian tersebut. Semua keluarga Jessica sangat sedih dengan apa yang menimpa Jessica. Anwar, Pritam, Govindu, Sukya, Sureha, Gouda, Gupta, Bat, Sagar, dan juga Swita datang ke rumah sakit tersebut. Tak lama kemudian dokter mengatakan bahwa Jessica telah tewas karena diperkaos. Kebrutalan pemerkosaan itu membuat Jessica shock, mengalami gagal jantung yang akhirnya menyebabkan dirinya tewas. Tak lama kemudian Anjali datang ke rumah sakit tersebut. Dia sangat sedih melihat nasib buruk yang menimpa Jessica. Saat itu Anjali sebenarnya melihat keluarga Jessica di sana. Namun dia belum berani menyampaikan kepada mereka tentang kebenaran itu. Keluarga Jessica lalu melaporkan kasus pemerkosaan ini kepada polisi Bahlul. Polisi Bahlul yang merupakan pelaku pemerkosaan tentu saja tidak menggubris kasus pemerkosaan ini. Dia secara sepihak menutup kasus tersebut. Anjali yang mengetahui suara polisi Bahlul itu mengingat kembali tentang teman-teman dekatnya yaitu Roshan. Dan benar saja, ternyata polisi Bahlul itu adalah teman dekat Roshan. Tak lama kemudian, Anjali datang menemui keluarga Jessica. Dia menceritakan semua kronologi pemerkosaan tersebut dan siapa-siapa saja yang terlibat. Semua keluarga Anjali tentu saja menangis mendengar hal tersebut. Anjali juga berjanji kepada mereka bahwa dia siap menjadi saksi di pengadilan nanti. Anjali lalu berniat untuk menemui Janani di rumahnya. Namun ternyata Janani sudah dibawa oleh Roshan dan polisi Bahlul itu yang menyamar sebagai perawat rumah sakit. Mereka pergi dengan mengendarai mobil ambulan putih. Anjali sempat mengikuti mereka yang membawa Janani ke sesuatu tempat. Namun Anjali kehilangan jejak mereka di tengah jalan. Anjali lalu menghubungi control room dan melaporkan hal tersebut. 2 hari kemudian Anjali mendengar kabar bahwa Janani dan polisi Bahlul telah ditemukan tewas. Anjali dan keluarga besar Jessica mengetahui bahwa Roshan adalah di balik pembantaian Janani. Mereka mengetahui bahwa Roshan adalah anak dari seorang menteri. Hukum pasti tidak dapat menjeratnya. Dan bahkan si Roshan kebal dengan hukum. Dan dia pasti akan selalu hidup dengan bebas. Keluarga Jessica dan Anjali lalu berkumpul dan berdiskusi sejenak. Hingga pada akhirnya mereka sepakat untuk membantai Roshan dengan sangat-sangat brutal dan sangat-sangat cerdas. Setelah Anjali menceritakan semua itu, si Paji hanya bisa menangis. Lalu berkata, pengacara itu adalah istriku. Semua orang-orang yang ada di sana tentu saja terkejut mendengar hal itu. Kini si Paji bingung harus bagaimana. Di sisi lain, ke-11 orang yang ada di hadapan ini adalah pelaku pembantaian Roshan. Namun di sisi lain, Roshan yang sudah tiada adalah pelaku pembunuhan istrinya. Roshan tidak akan bisa dihukum. Di tengah-tengah kebingungan itu tiba-tiba, si Faji mendapatkan bisikan dari sang istri tercinta. Sang istri mengatakan kepada si Faji bahwa untuk menegakkan keadilan, kita harus menemukan rute lain jika hukum tidak bisa membantu. Sang istri juga meminta agar si Faji mengikuti kata hatinya sendiri. Akhirnya, si Faji lalu memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada kepolisian. Dia juga mengatakan bahwa pelaku yang membunuh istrinya adalah anaknya menteri yaitu Roshan. Namun Kapolsek yang tidak mengindahkan perkataan si Paji. Dia memerintahkan si Paji untuk mundur dalam pengungkapan kasus kematian Janani istrinya. Karena Kapolseklah yang menangani kasus tersebut. Si Paji lalu didesak dan dipaksa untuk menandatangani pernyataan bahwa pelaku yang menghabisi Janani bukanlah Roshan, melainkan polisi Bahlul tersebut. Tak lama kemudian, Menteri dan Kapolsek datang mengunjungi resort tersebut. Si Paji lalu menyerahkan berkas laporan hasil penyelidikannya. Namun Menteri yang baru saja membaca laporan tersebut seketika murka karena si Paji menulis pelaku pembunuhan Roshan adalah hantu wanita bernama Rana. Namun tiba-tiba lampu yang ada di resort tersebut padam yang membuat Menteri dan Kapolsek menjadi ketakutan. Si Paji lalu memanfaatkan momen itu untuk menceritakan tentang betapa menakutkannya hantu wanita bernama Rana tersebut. Si Faji
berhasil meyakinkan menteri dan kapolsek tersebut bahwa pelaku pembunuhan Roshan memanglah hantu wanita bernama Rana. Dan film pun selesai. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pisang habis dimakan kunti. Kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie. Dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.